Halo Asim Brainers, video training kita kali ini akan membahas mengenai cara setup Brain Hippo Media. Untuk dapat menggunakan fasilitas Brain Hippo Media ini, Anda harus sudah memiliki domain dan hosting dari Asian Brain. Baik, berikut ini adalah langkah-langkah untuk instalasi Brain Hippo Media. Nah, di sini ada 6 langkah ya. Yang pertama, Anda download dulu file Brain Hippo-nya. Kemudian yang kedua, Anda buat database melalui control panel hosting Anda. Yang ketiga, Anda import file database. Kemudian yang keempat, edit file dbconfig. Yang kelima, upload file Brain Hippo ke hosting Anda. Dan yang keenam, Anda tambahkan domain Anda ke dalam akun Brain Hippo Media Anda. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu persatu mulai dari langkah yang pertama, yaitu download file Brain Hippo. File Brain Hippo ini bisa Anda download melalui member area. Anda masuk saja ke dalam menu Brain Hippo Media. Nah, ini adalah halaman utama dari Brain Hippo Media Anda. Kemudian Anda klik menu download Brain Hippo ini. Nah, seperti pada contoh ini, filenya sudah berhasil saya download. Saya lihat dulu filenya ada di mana. Klik kanan di sini, lalu pilih Open Containing Folder. Nah, ini dia file Brain Hippo yang sudah di-download tadi. Kalau sudah Anda temukan, lalu Anda ekstrak dulu file tersebut. Caranya, klik tombol kanan mouse Anda di file tersebut, seperti ini. Lalu pilih menu Extract to bhippo. Kemudian tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Nah, ini filenya sudah berhasil diekstrak ke dalam folder bhippo. Untuk melihat file-filenya, Anda masuk dulu ya ke dalam folder bhippo tersebut, seperti ini. Nah, inilah file Brain Hippo yang sudah Anda download dan ekstrak tadi. Anda harus ingat ya letak file Brain Hippo ini, karena nantinya file-file tersebut ada yang harus Anda edit dan harus Anda upload ke server hosting Anda. Baik, sampai di sini kita sudah berhasil menyelesaikan tahap yang pertama, yaitu download file Brain Hippo. Kita tinggalkan dulu sejenak bagian ini. Sekarang kita lanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu buat database di cPanel hosting Anda. Caranya sebagai berikut. Masuk dulu ke alamat cPanel hosting Anda. Contohnya seperti ini. Saya masuk dulu ke cPanel hosting saya ini. Nah, ini adalah alamat akses cPanelnya. Nah, alamat cPanel itu biasanya seperti ini ya formatnya. www, kemudian nama domain Anda, lalu garis miring cPanel. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan user account dan password cPanel Anda, lalu klik OK. Kalau sudah berhasil masuk ke dalam cPanel, kemudian cari menu MySQL Database. Nah, saya cari dulu ya. Kalau sudah ketemu, lalu klik menu MySQL Database-nya. Kemudian masukkan nama database yang akan Anda buat di sini. Anda bebas ya memberikan nama database-nya di sini. Seperti pada contoh ini, database-nya saya beri nama DB Hippo. Kalau sudah, lalu klik tombol Create Database ini. Nah, ini adalah nama database yang baru dibuat tadi. Anda harus catat ya nama database-nya ini, karena nama database ini akan kita perlukan di langkah berikutnya. Selanjutnya, klik tombol Go Back ini. Selanjutnya, Anda harus buat user dan password database-nya. Nah, masukkan user database yang akan Anda buat di sini. Anda bebas ya membuat username database ini. Seperti pada contoh ini, saya isi usernya dengan abhippo. Kalau sudah, lalu isi password database-nya. Anda bebas juga mengisi passwordnya di sini. Kemudian, masukkan lagi password yang sama di sini. Kalau sudah, lalu klik tombol Create User ini. Nah, ini user dan password database-nya sudah berhasil dibuat. Anda harus catat ya user dan password database ini, karena ini nanti akan kita perlukan di langkah berikutnya. Kalau sudah, lalu klik tombol Go Back lagi. Selanjutnya, Anda tambahkan dulu user database yang sudah dibuat tadi ke nama database-nya. Anda tinggal klik tombol Add ini saja. Lalu centang bagian All Privileges ini. Kemudian klik tombol Make Changes ini. Nah, selesai sudah.
Selanjutnya, klik tombol Go Back ini. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan langkah atau tahap yang kedua, yaitu membuat database. Sekarang kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu import file database. Nah, masih di dalam cPanel Hosting ya. Klik menu Home untuk kembali ke halaman utama cPanel. Kemudian Anda cari menu phpMyAdmin. Kalau sudah ketemu, lalu klik menu phpMyAdmin-nya. Selanjutnya, Anda masuk dulu ya ke database yang baru Anda buat tadi dengan cara mengklik link database-nya. Seperti ini contohnya ya. Kalau sudah masuk, lalu Anda klik menu import ini. Kemudian klik tombol Browse. Selanjutnya, Anda buka dulu folder yang berisi file-file BrandHippo yang sudah Anda ekstrak di langkah pertama tadi. Nah, ini saya cari dulu foldernya. Tadi ada di C, lalu User, kemudian AB Support, lalu Download. Nah, ini dia foldernya. Saya buka dulu. Kalau sudah ketemu file-file BrandHippo-nya, lalu Anda cari file database.sql. Nah, kalau sudah ketemu, klik file database.sql ini, kemudian klik tombol Open. Kalau sudah, lalu klik tombol Go ini, tunggu hingga import database selesai. Nah, ini database-nya sudah berhasil diimport. Ini keterangan bahwa proses import sudah berhasil dilakukan. Kalau sudah, kita kembali dulu ke halaman kontrol panel. Selanjutnya, Anda cari menu Remote MySQL. Nah, ini ya. Kalau sudah ketemu, Anda klik menu Remote MySQL ini. Lalu Anda isi bagian akses host ini. Nah, Anda isi dengan %.asianbrandserver.com. Nah, seperti ini ya. %.asianbrandserver.com. Seperti ini. Kalau sudah, lalu klik tombol Add Host. Nah, seperti ini ya hasilnya. %.asianbrandserver.com. Nah, jangan sampai salah ya. Kalau sudah, lalu klik tombol Go Back ini. Ini adalah akses host yang sudah ditambahkan tadi. Kalau sudah, Anda klik saja menu Logout ini. Kita keluar dari kontrol panel hosting ini. Sampai di sini kita sudah berhasil menyelesaikan tahap yang ketiga, yaitu import file database. Kita lanjutkan lagi ke tahap yang keempat, yaitu edit file dbconfig. Kita tinggalkan dulu bagian cPanel hosting ini. Selanjutnya, Anda buka lagi folder yang berisi file-file BrandHippo yang sudah diekstrak pada langkah pertama tadi ya. Saya buka lagi foldernya. Tadi itu ada di C, lalu User, AB Support, lalu folder download ini. Nah, ini foldernya saya buka dulu. Baik, sekarang Anda cari file dbconfig. Nah, ini kalau sudah ketemu, klik tombol kanan mouse Anda di file tersebut, lalu pilih menu Open With, lalu pilih Notepad. Nah, kita akan mengedit file dbconfig ini menggunakan program Notepad. Nah, ini filenya sudah berhasil dibuka ya. Kalau filenya sudah terbuka seperti ini, lalu Anda ganti teks nama user database ini dengan username database yang sudah Anda buat tadi di langkah yang kedua. Tadi saya sudah mengingatkan Anda untuk mencatat username database, password database, dan nama database yang Anda buat di langkah kedua tadi. Saya ganti dulu username database-nya. Kalau sudah, kemudian ganti juga teks password database ini dengan password database yang sudah Anda buat di langkah yang kedua tadi. Kemudian ganti juga teks nama database ini dengan nama database yang sudah Anda buat di langkah yang kedua tadi. Hati-hati ya dalam mengedit bagian ini. Anda tidak boleh salah memasukkan nama user database, password database, kemudian user database-nya. Kalau sampai salah, ini proses setupnya akan gagal ya. Baik, kalau ketiga bagian ini sudah Anda ganti,
sesuai dengan nama database, user, dan password database Anda, lalu Anda save filenya. Klik menu File, lalu pilih menu Save. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil menyelesaikan tahap keempat, yaitu tahap mengedit file dbconfig. Selanjutnya kita teruskan ke tahap yang kelima, yaitu mengupload file-file Brain Hippo ke hosting Anda. Untuk menguploadnya, Anda bisa menggunakan program upload seperti FTP FileZilla. Saya jalankan dulu program FTP FileZilla-nya. Nah, saya isi dulu hostnya, lalu username hosting dan password hostingnya. Kemudian klik tombol Quick Connect ini. Tunggu sampai program terhubung ke hosting. Nah, saya masuk dulu ke folder utamanya. Kemudian saya cari dulu file-file Brain Hippo medianya. Tadi itu ada di C, lalu user, kemudian AB support, lalu download, lalu bhippo. Nah, ini dia file-filenya. Kalau filenya sudah Anda temukan, lalu Anda upload ya semua file tersebut dengan cara memilih semua filenya seperti ini. Anda klik di salah satu file, lalu tekan tombol Ctrl dan A berbarengan. Nah, ini ya di select all seperti ini. Kemudian tarik filenya ke jendela yang sebelah kanan dengan cara mengklik tombol kiri mouse Anda, lalu tahan. Kemudian tarik filenya ke sebelah kanan seperti ini, lalu lepaskan klik Anda. Nah, tunggu beberapa saat sampai proses uploadnya selesai. Nah, ini semua file-file Brain Hippo-nya sudah berhasil diupload ke dalam server hosting. Sampai di sini kita sudah berhasil menyelesaikan tahap yang kelima, yaitu upload file Brain Hippo ke hosting. Selanjutnya, tahap terakhir dalam setup Brain Hippo Media ini adalah menambahkan domain ke dalam account Brain Hippo yang ada di dalam member area Anda. Nah, caranya sebagai berikut. Kita kembali ke halaman utama Brain Hippo Media ya. Kemudian masukkan nama domain Anda di kolom nama domain ini. Pengisian nama domain ini harus lengkap menggunakan www. Contohnya seperti ini. Kemudian masukkan username dan password cPanel hosting Anda di kolom username dan password ini. Lalu masukkan nama database Anda di kolom dbname ini dan username database Anda di dbuser ini. Kemudian masukkan password database Anda di kolom dbpassword ini. Nah, jangan sampai salah ya Anda mengisi kolom-kolom ini. Kalau sudah, lalu klik tombol submit ini. Nah, selesai sudah. Ini adalah keterangan yang menyatakan bahwa proses penambahan domain sudah berhasil dilakukan. Nah, sampai tahap ini Anda sudah berhasil melakukan setup Brain Hippo Media. Nantinya Anda bisa melihat daftar domain yang sudah Anda tambahkan di sini. Nah, untuk mulai melakukan settingan dan melakukan posting artikel, Anda tinggal klik nama domainnya seperti ini. Nanti Anda akan dibawa ke halaman settingan seperti ini. Baik, sampai di sini materi pembelajaran kita kali ini mengenai cara setup Brain Hippo Media. Selamat mencoba. Sampai bertemu di video lainnya. Salam dan terima kasih.